Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ambar Ningsi dengan NIM 2406765. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur beton. Yang pertama tuh ada resume pertemuan perkuliahan pekan 1. Jadi beton bertulang itu adalah beton yang terdiri dari beton dan baja. Jadi sifat kedua bahan ini tuh dapat diketahui dari teknologi beton. Nah, bila semua balok beton tidak bertulang, diberikan beban tekan yang makin membesar dan regangan yang terjadi setiap tambahan beban diukur, maka diagram tegangan regangannya itu dapat dibuat. Hal ini tuh sesuai dengan tali yang terikat pada balok kontrol. Jadi nilai-nilai tegangan regangannya itu tuh didapat dihasil dari percobaan kuat tekan benda uji dan ternyata membentuk sebuah garis lengkung. Nah, lengkungnya tuh yang seperti gambar ini ya. Nah, besaran tegangan tuh tekanan ultimate tegangan regangan tuh tergantung pada mutu beton. Jadi semakin baik betonnya, semakin tinggi harga maksimum tegangan regangannya. Yang kedua tuh ada balok dan kolom. Yang pertama tuh ada kolom tuh yang berdiri tegak seperti ini. Jadi kolom adalah elemen struktur vertikal yang berfungsi menahan beban tekan dari balok dan pelat, kemudian menyalurkannya ke pondasi. Sedangkan balok yang berada di sebelah sini, balok adalah elemen struktur horizontal yang berfungsi menahan beban dari pelat atau dinding lalu menerusnya ke kolom. Jadi kombinasi beton dan baja itu menghasilkan struktur yang mampu menahan beban tekan, tarik secara bersamaan. Jadi ini tuh menyebabkan beton bertulang menjadi material yang paling banyak digunakan dalam konstruksi bangunan gedung, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Ada beton bertulang. Beton bertulang adalah suatu jenis beton yang di dalamnya dipasangkan baja tulangan dengan tujuan meningkatkan kemampuan beton dalam menahan gaya tarik. Beton memiliki kekuatan yang sangat baik terhadap gaya tekan, namun lemah terhadap gaya tarik. Oleh karena itu, baja tulangan itu digunakan untuk menahan gaya tarik, sementara betonnya itu tetap berfungsi menahan gaya tekan. Kombinasi antara balok dan baja tulangan ini tuh membuat beton bertulang mampu menahan berbagai jenis beban, seperti beban mati, beban hidup, dan gaya-gaya lainnya yang bekerja pada struktur bangunan. Jadi beton bertulang itu banyak digunakan pada elemen struktur seperti balok, kolom, pelat, dan pondasi karena memiliki kekuatan serta daya tahan yang baik terhadap beban lingkungan. Jadi perbedaan sifat selanjutnya ada sifat mekanik beton dan baja tulangan. Yang pertama ada sifat mekanik beton. Yang pertama tuh ada beton memiliki kekuatan yang tekan dan tinggi sehingga sangat baik digunakan untuk menahan gaya tekan. Yang kedua ada beton yang bersifat getas atau brittle dan memiliki kekuatan tarik yang rendah sehingga mudah retak apabila menerima gaya tarik. Yang ketiga ada beton mampu melindungi baja tulangan dari korosi dan pengaruh suhu serta memberikan kekakuan pada struktur. Selanjutnya ada sifat mekanik baja tulangan. Yang pertama ada baja itu memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan bersifat ulet sehingga mampu mengalami deformasi besar sebelum patah. Yang kedua ada baja mampu menahan gaya tarik dan lentur dengan baik. Yang ketiga ada baja memiliki modulus elastis tinggi sehingga efektifnya bekerja bersama beton. Jadi perbedaan sifat mekanik ini tuh bukan merupakan kelemahan melainkan keunggulan. Ketika dikombinasikan, beton tuh memiliki kekuatan dan perlindungan terhadap baja. Sementara baja itu memberikan kemampuan menahan tarik dan aktivitas pada struktur sehingga struktur tidak runtuh. Selanjutnya ada
ada pengujian mutu beton. Jadi pengujian beton tuh serangkaian pemeriksa yang dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kekuatan beton, khususnya tuh menahan gaya tekan dengan tujuannya memastikan beton digunakan sesuai dengan mutu rencana dan memenuhi persyaratan struktur. Jadi pengujian itu bertujuan mengetahui kekuatan tekan beton yang dihasilkan, menjamin keamanan beton dalam penggunaan pada struktur bangunan, mengontrol kualitas beton selama proses pelaksanaan konstruksi, serta membandingkan hasil beton di lapangan dengan mutu beton yang telah direncanakan. Terus ada macam-macam jenis uji tesnya. Yang pertama ada uji slump test yang seperti gambar di sini. Uji slump test tuh beton dengan slump yang disesuaikan akan lebih mudah dipadatkan dan dicetak tanpa menyebabkan segregasi. Oleh karena itu tuh uji slump tuh menjadi pengujian awal yang sangat penting sebelum beton digunakan di lapangan. Yang kedua ada hammer test. Nah, metode ini tuh banyak digunakan untuk evaluasi kondisi struktur eksitis karena cepat dan praktis. Nah, walaupun hasilnya bersifat perkiraan, hammer test itu sangat membantu dalam menentukan apakah diperlukan pengujian lanjutan atau perbaikan pada struktur. Yang ketiga itu ada uji beton. Biasanya tuh pakai CTM, compression testing mechanic. Jadi hasil uji tekan beton itu menjadi acuan utama dalam menentukan mutu beton dan kelayakan beton untuk digunakan dalam struktur. Oleh karena itu pengujian itu dianggap sehingga pengujian yang paling penting dalam pengendalian mutu beton. Kedua ada posisi penempatan tulangan berdasarkan bidang momen. Nah, jadi kalau misalnya momennya positif tuh arahnya tuh ke atas, ini kayak senyum ya. Jadi kalau negatif itu kayak cemberut. Jadi beton tuh memiliki kekuatan yang sangat baik terhadap gaya tekan, namun lemah terhadap gaya tarik. Jadi sehingga mudah retak apabila menerima beban tarik atau lentur. Oleh karena itu beton dikombinasikan dengan tulangan baja yang memiliki kekuatan tarik tinggi bersifat ulet. Pada beton bertulang tuh berfungsi menahan gaya tekan, sedangkan baja tulangan tuh menahan gaya tarik, sehingga strukturnya menjadi kuat aman. Beton bertulang banyak digunakan pada elemen struktur seperti balok, kolom, pelat, dan pondasi. Jika ditambahkan baja prategang yang diberi gaya awal, struktur tersebut disebut beton prategang yang bertujuan mengurangi tegangan tarik dan meningkatkan efisiensi struktur, terutama untuk bentang panjang. Jadi kesalahan dalam penempatan tulangan dapat menyebabkan retak dini dan penurunan kapasitas struktur. Jadi pemahaman diagram momen dan distribusi gaya tarik tekan itu sangat penting dalam perencanaan beton bertulang. Yang pertama ada balok beton dengan tulangannya. Yang pertama ada balok sederhana yang seperti gambar di sini di sampingnya. Jadi balok sederhana merupakan balok yang bertumpu pada kolom kedua ujungnya. Ini tumpunya. Dan memungkinkan salah satu ujungnya berotasi bebas dan tidak menahan momen. Jenis balok ini tuh memiliki karakteristik yang serupa dengan struktur statis tertentu, besarnya reaksi tumpuan, perpindahan, serta momen yang terjadi pada balok, serta tidak dipengaruhi oleh bentuk penampang maupun jenis material yang digunakan. Jadi jenis balok ini tuh sering digunakan sebagai model dasar dalam analisis struktur karena sistemnya tuh statis dan sederhana. Balok sederhana ini juga dapat acuan dalam memahami perilaku balok terhadap beban lentur. Yang kedua ada cantilever. Di samping sini gambarnya. Karena menahan momen besar,
Cantilever adalah salah satu jenis balok atau struktur kaku yang hanya ditumpu pada satu ujung tetap, sementara ujung lainnya dibiarkan bebas. Dengan kondisi tersebut, balok cantilever berfungsi untuk menahan beban yang bekerja pada ujung bebas sepanjang bentang, tanpa adanya penyangga dan tambahan. Karena menahan momen besar, cantilever itu tumpuannya tetap. Perencanaan cantilever itu harus dilakukan dengan cara cermat. Cantilever itu umumnya digunakan pada balkon, kanopi, dan struktur yang membutuhkan bentang bebas tanpa kolom. Yang ketiga ada balok teritisan. Balok teritisan itu merupakan salah satu jenis balok sederhana yang bentuknya itu memanjang, yang memiliki ciri khas berupa bentang balok yang melewati salah satu kolom tumpuan, seperti gambar yang di sini. Ini tuh adalah balok terisan. Jadi balok ini tuh kayak memungkinkan elemen bangunan yang menonjol keluar dari struktur utama. Jadi penggunanya tuh harus memastikan momen lendutan agar tetap aman dan nyaman digunakan. Yang keempat tuh ada balok dengan ujung tetap. Jenis balok ini tuh dikenal dengan balok ujung tetap karena keduanya ujungnya diikat secara kaku. Meningkatnya dirancangnya tuh untuk menahan perpindahan translasi maupun putaran rotasi. Pada umumnya ujung baloknya tuh digunakan terkunci dengan kekuatan sehingga tidak mengalami pergerakan atau rotasi akibat momen yang bekerja. Nah, kondisi ujungnya tuh tetap menghasilkan momen yang lebih besar di tumpuan, namun lendutannya tuh lebih kecil di tengah bentang. Hal ini tuh memberikan kekuatan tinggi pada struktur. Yang kelima ada bentang tersuspensi. Jadi bentang tersuspensi merupakan salah satu jenis balok yang ditopang oleh balok terisan dari dua bentang dengan sistem konstruksi menggunakan sambungan sendi dan momen nol. Jadi sistem ini tuh dirancang untuk menghasilkan momen yang dirancang untuk mengurangi momen maksimum pada balok utama. Dengan adanya sambungan sendi, distribusi gaya menjadi lebih efisien dan struktur lebih ekonomis. Yang keenam ada balok kontinu atau balok menerus. Jadi balok kontinu atau balok menerus itu balok yang membentang secara memanjang dan melewati lebih dari dua kolom. Jadi penggunaan balok jenis ini tuh bertujuan menghasilkan kekakuan struktur yang lebih besar serta momen lentur yang lebih kecil dibanding rangkaian balok tidak menerus yang memiliki panjang beban yang sama pada suatu balok. Jadi balok kontinu itu mampu mendistribusikan beban ke beberapa tumpuan sehingga momen dan lendutannya tuh menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, balok ini banyak digunakan pada bangunan yang bertingkat untuk meningkatkan efisien dan kestabilan struktur. Contohnya pada gedung-gedung tinggi itu yang bertingkat membutuhkan balok kontinu atau balok menerus. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.